Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Aprisciaji dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat pembelajaran, strategi belajar mengajar, metode, model, dan media pembelajaran, pengelolaan kelas, dan pendekatan PAIKEM untuk mata pelajaran ekonomi, sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami, menerapkan, dan merancang strategi pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi strategi pembelajaran meliputi pendekatan, metode, dan model pembelajaran, serta menerapkan manajemen pengelolaan kelas dan pendekatan PAIKEM untuk mata pelajaran ekonomi. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah media pembelajaran ekonomi. Metode yang akan saya gunakan adalah metode secara luring, dilaksanakan di dalam kelas dengan menggunakan metode diskusi kelompok secara kooperatif. Interaksi yang terjadi dalam perkuliahan adalah interaksi multi arah secara sempurna, yaitu antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan antar mahasiswa, berupa tanya jawab, saling bertukar gagasan, ide, maupun pertanyaan dan kuis. Penilaian terdiri dari penilaian sikap, kognitif, dan psikomotor menggunakan instrumen rubrik, jurnal, maupun kuis, dan lembar kerja mahasiswa. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, semuanya selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semuanya selalu semangat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Kita hari ini telah sampai di pertemuan yang kelima. Nah, oleh karena itu, di pertemuan yang kelima kita akan belajar bersama membahas materi kita tentang media pembelajaran. Nah, sebelum kita melaju lebih jauh terkait dengan media pembelajaran, saya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan awal kalian tentang media pembelajaran. Pernah kalian mendengar istilah media? Pernah. Nah, kalau pernah, apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar istilah media pembelajaran? Ingat, kreativitas itu tidak datang secara tiba-tiba. Jadi tidak mungkin seseorang yang menjadi guru tiba-tiba kreativitasnya muncul. Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kreativitas itu harus dilatih dan juga dibentuk secara terus-menerus. Tidak mungkin besok ketika kamu lulus S1, kamu diterima menjadi guru, tiba-tiba kreativitas kamu muncul. Tidak mungkin. Tetapi harus kamu latih mulai dari sekarang. Ada beberapa ciri yang bisa membedakan media pembelajaran dengan alat-alat yang lain. Yang pertama adalah ciri fiksasif, artinya media pembelajaran itu mampu menggambarkan, menyimpan, merekam, mendokumentasi, dan melestarikan suatu fenomena tertentu. Contoh media pembelajaran fiksasif yang memiliki sifat tersebut adalah apa? Foto, video, kemudian apa lagi? Poster, dan sebagainya. Video pun juga, ketika guru itu menerapkan mata pelajaran ekonomi, guru itu memunculkan atau menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pasar misalnya. Pasar yang terjadi atau pasar yang ditunjukkan pada masa yang telah lalu. Pasar tradisional zaman yang telah lalu. Tukar-menukarnya menggunakan benda, tidak lagi menggunakan uang. Kemudian sistem jual belinya menggunakan apa? Barter, betul. Nah, itu termasuk media pembelajaran yang memiliki ciri fiksasi. Artinya fiksasif apa? Artinya mampu menggambarkan, menyimpan, merekam sebuah fenomena tertentu. Ciri yang kedua adalah manipulatif. Artinya mampu menyederhanakan realitas yang ada. Sebagai contoh,
ketika guru ekonomi itu menerangkan tentang materi pasar ya, jenis-jenis pasar, ada pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli dan sebagainya, tidak mungkin guru itu akan membawa pasar di depan kamu ya. Sehingga dia cukup menunjukkan sebuah gambar atau video. Misalnya, anak-anak ini adalah gambar tentang pasar oligopoli. Ini adalah video tentang pasar monopsoni. Dan ini adalah gambar tentang pasar persaingan sempurna. Sehingga mereka bisa membedakan apa yang dimaksud pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, dan juga jenis-jenis pasar yang lain. Kemudian yang ketiga adalah fungsi distributif, artinya media yang digunakan itu dapat dipindah tempatkan. Kuliah di sini, tapi suatu ketika kuliah kita pindah di ruang lain, media itu bisa dibawa ke ruangan yang kita tuju, sehingga fungsi itu termasuk fungsi distributif. Media bisa digunakan di tempat-tempat yang lain. Kemudian ciri yang keempat adalah fisik dan juga non fisik. Media itu memiliki dua sifat, yaitu fisik dan juga non fisik. Media fisik itu artinya media ini dapat disentuh, diraba, dibawa, dan juga mungkin akan kamu pegang. Contohnya apa? Media yang memiliki sifat fisik banyak sekali, seperti global, kemudian peta, foto, apalagi dan banyak media yang lain. Itu media-media yang bisa digunakan sebagai media fisik. Artinya media ini bisa dipindahkan ke tempat-tempat yang lain. Tapi ada juga media yang sifatnya non fisik. Artinya apa? Media ini hanya dapat dilihat saja, tetapi tidak bisa untuk disentuh maupun untuk diraba. Contohnya apa? Rekaman, video, betul. Itu salah satu ciri media pembelajaran non fisik. Ciri yang terakhir adalah media ini sebagai alat bantu. Seperti tadi yang kita bahas di depan, bahwa media memiliki fungsi utama sebagai alat bantu belajar. Kemudian, kalau kita tadi mengetahui tentang ciri-ciri, kita akan lanjut kepada manfaat media pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Dari awalnya pembelajaran itu interaksinya hanya satu arah, guru berbicara, siswa mendengarkan, itu berarti kan cuma satu arah. Tetapi ketika ada media di depan, nanti akan ada interaksi-interaksi yang lain, sehingga interaksi multi arah benar-benar sempurna dalam pembentukan proses pembelajaran. Kemudian, materi pembelajaran akan tersampaikan secara komprehensif, materinya akan lengkap tersampaikan dalam waktu yang sangat efektif. Ketika guru itu menerangkan tentang sebuah wilayah tertentu, guru itu tidak perlu menunjukkan ini ada wilayah ini, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Tapi guru itu hanya perlu menunjukkan globe. Kalau globe ini sudah menunjukkan bola dunia. Semua wilayah yang ada di dunia atau sudah ada dalam globe yang ditunjukkan oleh gurunya. Kemudian efektivitas waktu pembelajarannya menjadi lebih baik. Jadi guru tidak perlu panjang lebar dalam menerangkan materi. Cukup dengan menunjukkan media, guru itu bisa langsung menyampaikan materi secara komprehensif, sehingga waktu yang diperlukan itu lebih sedikit atau lebih efektif. Kualitas pembelajaran meningkat. Kenapa kok bisa meningkat? Yang pertama adalah terjadi interaksi multi arah. Guru bertanya, siswa menjawab. Siswa bertanya, guru menjawab. Atau antar siswa juga saling bertanya. Itu menjadi salah satu indikator kualitas pembelajaran yang baik. Kualitas pembelajaran yang baik yang kedua adalah apa? Motivasi belajarnya meningkat, semangat belajar kamu menjadi lebih tinggi. Kemudian keinginan kamu terus memahami materi akan tetap terjaga. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan semangat dan juga sikap positif. Ketika guru itu mampu menyampaikan sebuah pembelajaran yang menarik, ya pasti siswanya akan semakin bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi kalau gurunya itu hanya menerangkan dengan cara tradisional, konvensional, dan seterusnya, mereka pasti akan jenuh. Dalam waktu 2 jam, kalau mereka sudah jenuh, mereka tidak punya konsentrasi dan semangat dalam belajar, maka dalam waktu 2 jam itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang keempat adalah peran pendidik lebih efektif. Jadi peran guru itu tidak hanya untuk menjelaskan ceramah dan juga
menyampaikan materi secara oral, tetapi lebih efektif. Artinya apa? Dia bisa melatih, bisa menerangkan, dan juga bisa mempresentasikan media yang dia punya. Nah, ini kebetulan saya membawa sebuah atau beberapa media. Ini contoh media pembelajaran yang menurut saya ini sangat kreatif. Ya, bentuknya hanya seperti buku. Namanya media pop-up. Bentuknya hanya seperti buku, tapi nanti kamu akan terkejut ketika melihat isinya. Coba, isinya akan menjadi seperti ini. Ini adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Apa yang dapat kamu ambil dari media seperti ini? Salah satunya adalah yang pertama, tentu kamu akan memiliki ketertarikan yang awalnya hanya berbentuk buku sederhana, tapi ketika dibuka ini akan menjadi sebuah media yang sangat menarik. Itu. Kemudian ada juga media pop-up, ya. Ini media pop-up, bentuknya hanya seperti album foto, ya. Album foto, tapi isinya bukan foto. Isinya apa? Isinya adalah tentang materi-materi yang terkait dengan mata pelajaran ekonomi. Ada harga pasar, kemudian masalah pokok ekonomi, kemudian perilaku konsumen dan juga produsen, kemudian pendapatan nasional, konsumsi dan investasi, dan semuanya tergantung dari materi yang akan diajarkan. Kemudian ada juga media yang satu lagi yang sudah saya bayar. Ini media apa namanya? Ini adalah sebuah media roda pendapatan. Kenapa disebut roda pendapatan? Karena kebetulan materi yang disampaikan dalam media ini adalah tentang pendapatan. Tetapi seandainya materi yang disampaikan tentang kebutuhan, bisa saja kamu ganti namanya menjadi roda kebutuhan. Kemudian materi lagi yang lain, misalnya materi tentang kelangkaan, bisa saja kamu ganti menjadi roda kelangkaan. Kenapa disebut roda? Karena ada bentuk lingkaran yang menyerupai roda. Bagaimana cara pakainya? Cara pakainya tinggal kamu putarkan. Guru bisa meminta siswa untuk maju untuk memutarkan ini. Jarum akan berhenti menunjukkan warna. Warna apa yang muncul? Kuning. Warna kuning. Di dalam warna kuning, dalam amplop warna kuning akan ada pertanyaan di dalamnya. Ya, akan ada pertanyaan di dalamnya. Atau pertanyaannya kebetulan yang muncul adalah pengertian pendapatan nasional. Sehingga siswa punya tugas untuk menjelaskan tentang pendapatan nasional. Oke ya, saya minta salah satu untuk maju ya, untuk maju kemudian untuk memutar roda pendapatan. Yuk Mbak, satu orang Mbak Oli maju. Kamu putarkan, ya kamu hadapnya ke sana. Ya biar teman-teman tahu, kamu putarkan nanti jarumnya berhenti di warna apa. Dia kenceng Mbak mutarnya. Nah, kita tunggu warnanya apa yang akan muncul, kemudian Mbak Oli harus mengambil materi dalam amplop. Warna kuning, silakan diambil di warna kuning. Ada beberapa, silakan diambil satu saja. Oke ya. Satu lagi Mbak, silakan kamu bisa duduk. Satu lagi, Mas, silakan diambil. Maaf diputar dulu, kemudian diambil. Kita tunggu warna yang muncul apa, kemudian nanti Mas Mike akan mengambilnya. Kemudian lagi diputar lagi biar tidak sama dengan temannya tadi. Ini adalah roda pendapatan sosial yang interaktif. Silakan dicari di warna hijau. Apakah ada kertas di dalamnya? Kalau ada diambil. Isinya apa? Isinya adalah tentang materi pembelajaran. Ada enggak? Oke, satu saja. Baik ya, boleh silakan duduk kembali. Oke, jadi materi yang muncul ya, materi yang muncul dalam proses pengundian menggunakan roda pendapatan ini yang pertama adalah tentang pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Ketika siswa mendapatkan warna ini, di dalamnya sudah ada pertanyaan, maka dia diminta untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam kartu yang sudah mendapatkan warna biru seperti ini. Kalau kartunya kuning apa? Berarti kalau kartunya kuning, dia akan menjelaskan pertanyaan yang muncul pada kartu warna kuning.
Kalau kartunya ungu, dia akan menjawab pertanyaan yang muncul pada kartu warna ungu. Nah, dengan demikian, siswa akan menjadi lebih semangat dalam proses pembelajaran. Siswa akan menjadi lebih termotivasi, lebih tertarik dibanding kamu hanya mendengarkan ceramah selama 2 jam penuh. Gitu ya? Paham ya tentang media ya? Atau ada yang mau ditanyakan silakan? Boleh ditanyakan terkait dengan media. Tidak ada, yakin? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, Mas Mike silakan sama Tadi ditanyakan. kan dijelaskan tentang itu Pak, tentang konvensional sama yang guru itu yang bed sama apa satunya itu. Nah itu kenapa kalau guru yang cenderung sudah tua, sudah sepuh itu kok menggunakan konvensional, nggak menggunakan yang media gitu loh Pak? Itu Baik. kenapa cenderung seperti itu gitu loh Pak? Ya. Kenapa guru-guru lebih suka menggunakan menggunakan strategi belajar konvensional? Mengapa? Karena bisa kemungkinan karena mereka tidak memiliki kreativitas dalam membentuk atau mengkreasi media. Guru yang tidak memiliki kreativitas, dia akan mengajar menggunakan cara-cara yang konvensional. Oleh karena itu kamu ya sebagai calon-calon guru, kamu hanya harus punya kemampuan untuk bisa mengkreasi media-media sesuai dengan kreativitas yang muncul. Ketika kamu ingin menjelaskan materi tertentu, kamu harus berpikir media apa yang akan saya gunakan. Media apa yang bisa membuat siswa itu tertarik. Media apa yang bisa membuat siswa itu semakin bersemangat dalam mengikuti materi pelajaran saya. Jangan sampai kamu menjadi guru yang tidak peduli, terserah, yang penting materi tersampaikan. Tidak boleh seperti itu. Jadi salah satu strategi agar proses belajar mengajar itu menjadi proses yang menarik, proses yang menyenangkan adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar mereka, bagaimana mengembangkan keingintahuan mereka, dan bagaimana menstimulasi bahwa mereka ingin terus mengikuti belajar yang kamu didik. Gitu ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Agar lebih mudah, silakan kelompok yang ada di depan ini nanti akan menjadi kelompok 1, di belakangnya menjadi kelompok 2, menjadi kelompok 3 di belakangnya, dan terakhir adalah kelompok 4. Tugasnya apa? Silahkan kamu keluar dari ruangan ini dalam waktu 1 menit. Saya berikan tugas untuk mencari satu benda yang bisa digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran ekonomi. Paham ya? Paham? Kalau sudah, silakan semuanya dalam waktu 1 menit untuk keluar dari ruangan ini, kemudian kembali lagi dalam 1 menit. Kita hitung sampai 3, kamu harus segera mencari benda-benda tersebut. 1, 2, 3, go! Tadi kamu keluar, sudah mendapatkan media yang saya maksud? Sudah. Oke ya. Kalau sudah, apakah kalian semuanya sudah berdiskusi dalam satu kelompok? Sudah. Baik. Kalau belum, silakan nanti saya berikan waktu sekitar berapa ya? 2 menit saja cukup ya. 2 menit cukup untuk mendiskusikan benda yang kamu temukan, yang kamu anggap bisa menjadi media dalam proses pembelajaran ekonomi. Silakan kamu bisa berdiri, kemudian bisa mengelompok dengan kelompok yang sudah kamu miliki. Kamu bisa berdiri, posisinya biar seperti ini. Silakan, posisinya biar seperti ini. Kemudian kamu sambil berdiri membentuk sebuah kelompok kecil. Kemudian kamu akan berdiskusi selama 2 menit. Silakan bisa berdiri dari sekarang. Posisinya biar seperti ini, kamu bisa mengelompok besar. Dengan waktu 2 menit, ya. Baik, waktunya cukup ya. Waktunya cukup, silakan untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing. 2 menit waktu diskusi sudah selesai. Silakan kamu kembali ke tempat kamu masing-masing.
Kelompok 1 ada di depan, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di paling akhir. Nah, sudah diskusi dalam satu kelompok? Sudah. Setelah diskusi saya minta 2 orang dalam setiap kelompok perwakilan untuk maju di sini, menunjukkan media yang kamu temukan, kemudian apa fungsi media yang sudah kamu temukan. Siap ya? Oke, saya akan tampil secara acak mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan bisa maju di depan sini. Kemudian depan sini, Pak. Ya, depan sini. Kemudian kamu menemukan media apa? Alat makeup. Alat makeup. Sudah kamu jelaskan apa manfaat alat makeup dalam proses pembelajaran ekonomi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mulyani dan rekan saya Asyria Febrianti. Kami mewakili dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang media pembelajaran dari kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi kebutuhan manusia itu berupa media pembelajaran kebutuhan manusia yang kami akan menyampaikan materi yaitu kebutuhan manusia. Di sini kami menggunakan media pembelajaran berupa alat make up. Mengapa kami menggunakan alat make up? Karena alat make up merupakan suatu kebutuhan manusia yang bersifat sekunder. Mengapa disebut sekunder? Berikut akan dijelaskan oleh Mbak Ada. Ya, baik, saya jelaskan. Kebutuhan sekunder itu yaitu adalah opsi kedua setelah kebutuhan primer. Jadi kalau kebutuhan primer itu sudah tercukupi, akan ada hasrat munculnya kebutuhan sekunder. Misal, biasanya wanita itu akan selalu ingin tampil cantik. Nah, mungkin dengan contoh make up ini, mungkin kulit kita gelap ya, kulit wanita itu gelap, terus ingin tampil cantik, mungkin dengan ditambah bedak gitu, jadi mungkin lebih tambah cantik gitu. Terus ingin bibirnya merona gitu, bisa ditambah dengan lipstick, Pak. Oke, cukup? Baik, cukup. Silakan bisa kembali ke tempat. Kita beri aplaus. Dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil kelompok 1. Silakan berdiri di depan sini. Mas Mike ya dan Mbak Rindra. Silakan tunjukkan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratastya Andi dan teman saya Rindra Bunga Aulia. Kami dari kelompok 1 tadi mendapatkan media pembelajaran berupa uang. Uang ini adalah media pembelajaran yang digunakan sebagai suatu alat untuk bertransaksi dalam kondisi sekarang. Jadi bisa diketahui pengertian uang itu adalah satuan hitung tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu transaksi. Jadi dalam uang tersebut harus memiliki syarat bisa beredar dan bisa digunakan. Yang pertama yaitu diterima oleh masyarakat umum, dan yang kedua yaitu tidak mudah rusak dan mudah disimpan juga. Selain itu, fungsi dari uang yaitu ada fungsi primer, fungsi sekunder, serta fungsi dinamis. Fungsi primer yaitu sebagai alat pembayaran, fungsi sekunder sebagai alat penyimpanan, dan fungsi dinamis dapat digunakan dimanapun kita berada karena uang bisa gunakan transaksi. Oke, cukup? Coba. Baik, cukup. Kita beri aplaus untuk baik, kelompok 1 tadi menemukan uang ya. Jadi uang itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran ketika kita menyampaikan materi pembelajaran ekonomi terkait dengan uang. Kita lanjut kelompok 4. Silakan. Apa yang ditemukan oleh kelompok 4? Silakan kita dengarkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Karomah dan rekan saya Rina Febrianti. Kami mewakili dari kelompok 4. Kami mendapatkan contoh media pembelajaran yaitu e-money. Di sini ada terkes. Adapun terkes
nggak bisa membawa uang sekepok segini. Nah, itu sudah praktis ada di dalam sini. Mungkin bisa dilanjutkan. Dan Therkes ini hanya dapat diisi 2 juta karena beda dengan ATM. Kalau ATM kan bisa ditarik uangnya, tapi kalau ini nggak bisa, terus juga tidak mendapatkan bunga. Dan apa ya, lebih praktis aja mau dibawa kemana-mana, kan kita juga tidak perlu bawa uang banyak, terus tidak mudah rusak. Nah, dan mudah dipindahkan ya. Jadi salah satu fungsi dari ini adalah fungsinya adalah apa? Mudah dibawa, Pak. Mudah dibawa, Sebagai, mudah disimpan, iya, dan juga mudah digunakan. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan kembali ke tempat, silakan berikan aplaus. Oke ya, yang terakhir adalah kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk berada di depan sini mencari atau menunjukkan media pembelajaran yang tadi ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Laras Jadewardani dan saya ingin sini rezeki. kami di sini menemukan media pembelajaran berupa hand sanitizer. Hand sanitizer ini termasuk ke dalam jenis obat, yaitu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak bisa ditunda, seperti halnya obat. Jadi termasuk Ini termasuk kebutuhan sekunder karena ini tidak bisa ditunda. Misalnya kita sakit, itu kita harus membeli obat. Nggak mungkin kan, misal kita sakit mau beli obat itu harus ditunda. Jadi itu harus dicukupi sekarang. Ada lagi? Cukup? Baik, cukup. Silakan bisa kembali. Plus untuk kelompok 2. Oke ya teman-teman ya, tampaknya kamu semuanya sudah paham terkait dengan media pembelajaran. Sebenarnya media itu bukan barang sulit yang harus kita temukan di tempat yang jauh. Di tempat yang di dekat kita pun sebenarnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Tergantung bagaimana kreativitas kamu menggunakan benda yang kamu temukan ini untuk menjelaskan materi pelajaran yang akan kamu sampaikan. Nah, kita berkesimpulan bahwa media itu adalah alat bantu pembelajaran. Jadi apapun yang bisa digunakan sebagai alat bantu pembelajaran itu bisa disebut sebagai media. Paham ya? Nah, sampai di sini paham. Oleh karena itu, nanti sampai rumah akan ada tugas individu untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya kalian adalah silakan membuat media pembelajaran secara kreatif dan juga mandiri. Itu artinya di rumah silakan kamu berpikir secara kreatif materi apa yang seolah-olah akan kamu sampaikan, kemudian media pembelajaran seperti apa. Gitu ya? Paham? Oleh karena itu minggu depan saya berharap semuanya sudah membawa media hasil pekerjaan atau tugas yang sudah kamu kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan kita akan gitu ya. Ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Oleh karena itu setiap mahasiswa nanti saya minta untuk membuat satu produk media pembelajaran. Penilaian juga akan saya sampaikan di sini untuk media pembelajaran yang kamu buat. Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Sikap tentang apa? Sikap ketika kamu besok menyampaikan media pembelajaran yang kamu buat. Kemudian penilaian kognitif, penilaian psikomotor. Artinya penilaian psikomotor itu adalah kemampuan kamu menjelaskan media yang sudah kamu buat di depan kelas. Bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana kamu menjelaskan materi tentang media itu, apakah sistematis, urutan atau tidak, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana cara kamu mempelajari, cara kamu menguasai materi pelajaran yang akan kamu praktikkan menggunakan media pembelajaran. Itu ya? Paham? Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Berarti kuliah kita hari ini cukup ya, karena waktu kita juga sudah habis. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan juga jangan lupa untuk terus belajar. Ya, baik. Kalau kita sudah cukup hari ini, mari kita akhiri kuliah kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.
Berdoa selesai, semuanya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.